malleolus medialis ini kan, dia akan lurus ke atas. Dengan dia membentuk garis lurus ini, maka terjadilah lengkungan arcus di new formis ini. Karena apa? Kenapa dia terjadi lengkungan arcus di uniform sama sisi dalam dari tulang navicular? Karena tumpuan dia dilarikan kepada tulang cuboidnya nih, cuboidium ini. Inilah salah satu fungsi dari tulang fibula sebagai menjaga stabilitas sendi ankle di sini. Dia menahan dia agar garis antara malleolus lateral sama medial lurus nih. Nah, beda ketika dia kaki X normal ya. Kalau normal ini rata-rata kelengkungan tulang femur dari sacrum ini, dia kira-kira membentuk sudut sekitar 10 sampai 15 derajat. Kalau dia udah di atas itu, biasanya dia udah lari. Misalkan kalau dia misalkan melengkungnya ke arah dalam makin besar kan, berarti kan lebih dari 10-15 derajat, misalkan 20, pasti dia udah mengarah kaki X. Kalau dia udah lebih dari 15 derajat atau 10 derajat, tumpuannya berubah. Jadi tumpuannya akhirnya semua tumpuan berat badan akan dilarikan ke sisi meniskus lateral. Beda ketika kalau dia masih 10 derajat dari lengkungan. Kenapa terjadi lengkungan 10 derajat? Karena ada caput femur di sini kan. Nah, sudut inilah yang nantinya akan berhubungan dengan titik garis dari sacrum. Kalau dia sudah lari ke arah kaki X, misalkan dia lebih dari 15 derajat, kan tumpuannya kan lari ke sisi meniskus kan, lateral kan. Lama-kelamaan apa? Karena ini tidak jadi tumpuan di sisi medialnya, tidak jadi tumpuan, akan terjadi rongga di sini. Kalau dia sudah terjadi rongga, maka akan terjadi penebalan di meniskus medialnya. Nah, tapi di meniskus lateralnya ambles. Makin bertambah usia, sudut, karena dia kelengkungan ke sudut ini. Jadi ini kaki X, ini kan lurus nih, tetap nih. Dia nanti akan menjadi lurus tulang ini nih. Ketika dia tulang tibianya lurus, di sini ketekan, jadi dia akan seperti ini dia. Kayak gini nih. Nah, dia kan ketekan, dia akan makin ambles ini, karena dia didorong terus dia. Ditekan oleh berat badan. Inilah kenapa pola kaki X cenderung pada tumpuan sisi malleolus medialis ya. Beda ketika dia kaki O. Nah, kalau kaki O, sudut tulang femur dari sacrum misalnya gitu. Yang kita ambil ini. Nah, sudut ini dia akan kurang dari 10 derajat. Jadi dia akan mendekati ke 9 derajat, 8 derajat. Karena apa? Dia akan agak sedikit lurus. Nah, tulangnya agak sedikit lurus. Jadi tumpuannya lebih banyak ke sisi atas dari caput femorisnya. Jadi prokantornya akan lebih mendekatin ke siasnya nih. Jadi dia agak atas tuh. Jadi misalkan ini kanan. Ini kiri, ini kanan, ini kiri kan. Nah, dia akan jadi agak gini. Nah, agak gini sedikit. Dia akan kurang dari 10 derajat. Setelah dia kurang dari 10 derajat, tumpuannya akan banyak pada sisi malleolus medialis. Jadi dia karena ini agak lurus, jadi penekanannya pada sisi malleolus medialis, menyebabkan terjadinya penekanan sudut yang berlebihan pada medialis. Akhirnya tulang fibula ini tidak mampu menahan tekanan dari berat tubuh, bengkok sedikit aja sudut tulang fibula, karena dia menjaga agar garis antara malleolus lateral dan medial jajar. Tapi yang terjadi apa?
fibula karena tekanan dari atas berat sekali, fibulanya makin lama makin ambles. Di sisi tulang tubuhnya makin ambles, tulang fibulanya bengkok ya. Karena tidak mampu kan nahan tulang fibula kecil ini dipakai untuk nahan berat badan naiknya, yang terjadi kaki komorbid di sini kaki komorbid. Biasanya otot-otot peroneus longus-nya cenderung besar karena difungsikan untuk menahan berat. Kalau tibia nggak ada masalah lah, tulang tibia. Tibianya jadi akhirnya menyebabkan sudutnya berubah. Yang kalau kaki X akan menyebabkan pembesaran sudut di tulang femur dari kita ngambil dari titik sakrum. Kalau O dia akan berkurang sudut derajatnya. Contoh ini, bingung. Sekarang kita lihat gambarnya. Nah ini dia, ini kaki normal kan, tumpuannya lurus, sisi tekanan pada meniskusnya seimbang kanan kiri. Ini, ketika kaki X, nah ini, dia akan lebih ke dalam dia akan bertambah, biasanya tuh di 16 sampai 20 derajat. Makin berat badannya makin bertambah, makin tekanannya makin banyak nih di sisi lateralnya kan. Akhirnya apa, meniskusnya rata-rata menipis, rusak deh meniskusnya. Kalau meniskus di sini menipis, meniskus di sini ya makin ambles dia, makin rusak terus. Akhirnya makanya meniskus di sininya nih makin besar nggak sampai keluar gitu. Ini itu kalau udah itu udah di usia 50-an ke atas. Nah, yang terjadi orang dengan kaki X, misalkan seumuran kita gini lah, dia akan sering nih mengalami kelelahan, sakit pada lutut dia karena tumpuan berat tubuh dia nggak seimbang nih ya. Akhirnya dilarikan ke dalam, bentar-bentar capek di sekitar lututnya, capek di otot quadricepsnya. Dengan tekanan di sisi meniskus lateralnya besar, akhirnya dia membentuk sudut lagi nih, lihat nih. Nah, kan kalau kita tarik garis ini, dia pasti sama sudut derajatnya nih antara femur dengan kita tarik dari sakrum. Nah, dari sisi medial kita tarik lurus sampai ke di tengah sentralnya nih kan, kita tarik ke garis malleolus medialnya, dia kan sama derajatnya. Nah ini kaki X. Akhirnya apa, malleolus medialisnya lebih tenggelam, lebih ke bawah, karena akhirnya ke depan dampaknya akan menyebabkan terjadinya ambles pada tulang talus sisi medial, navicular sisi medial, nah lari ke cuneiformnya sisi medial ini ketekan dia, ambles dia. Akhirnya jadilah dia siapa namanya? Tio, sini. Oh, berdiri dulu sejajar. Nah, lihat tuh kan amblesnya kan. Nampak kan? Halusnya ambles, navicularnya ambles. Akhirnya apa? Kalau dia pakai sepatu sini hitam, karena tekanan ke sepatunya berlebihan. Kalau tidak kan kosong. Oke, latihan lagi. Nah, kalau kita mau merubah dari kaki X ke kaki normal, jangan polakan dia berjalan dengan kaki normal, tapi polakan dia berjalan dengan kaki O. Nah, ini yang terjadi, O lurus kan dia kan. Akhirnya apa? Karena dia lurus, otot di sisi medialnya mengalami atrofi yang lebih besar di sisi lateralnya. Nah, tumpuannya lebih banyak ke sisi medial dari lututnya nih. Akhirnya tekanan pada tulang fibulanya menjadi berlebihan. Yang paling sering terjadi, fibulanya akan sedikit membengkok ya. Ke bawahnya fibula akan lebih panjang, sisi malleolus lateralnya akan lebih panjang daripada medialnya. Ini kaki O. Inilah kalau kita mau memperbaiki dari kaki X ke normal, kita harus kejar polanya menjadi pola kaki O. Sudutnya kita rubah dulu
ingat kita tumpuan sudut ini harus kita rubah dari yang sudutnya 90 derajat dari sakrum, dari atas lutut lutut medialnya, nah menjadi ya sekitar 90, kita tarik 90, baru dapat perubahan pada penekanan pada sisi meniskus medialnya. Setelah tulang ini sudutnya mulai berubah, ototnya mulai terjadi penguluran, dapat kita sampai di titik 0, baru kita stop. Tapi ingat harus dipantau terus sudut ukurannya. Ketika kita udah dapat misalkan garisnya 0, baru kita stop, berarti tumpuan di lutut medial dengan lateralnya udah seimbang ya. Nah, panjang malleolus medial dan lateral sudah seimbang. Akhirnya ketika tekanan pada talus kuboidnya sudah dibagi ke arah kuboid dan fibulanya sudah sebagai penjaga aja, sebagai stabilisasi sendi ankle, mulai arkus di ankle ini mulai akan muncul. Sebenarnya munculnya tuh bukan karena kelengkungannya enggak, tapi karena mulai terjadi atrofi pada sisi otot medialnya. Nah, atrofi ini akhirnya dia tidak menarik tulang navikularnya. Akhirnya tulang navikular akan kembali naik ke atas. Prosesnya biasanya kalau untuk anak di bawah 20 tahun nggak terlalu lama biasanya, asalkan dia tekun, rajin, biasanya nggak terlalu lama.